Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Donus Janus, saya selaku moderator. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami kepada para pemateri. Waktu dan kesempatannya saya persilakan. Upaya meningkatkan peran penegakan hukum untuk menumbuhkan kesadaran hukum anggota masyarakat. Pelaksanaan hukum di dalam masyarakat selain tergantung pada kesadaran hukum, masyarakat juga sangat banyak ditentukan oleh aparat penegakan hukum. Oleh karena sering terjadi beberapa peraturan hukum tidak dapat terlaksana dengan baik, oleh karena adanya beberapa oknum penegakan hukum yang tidak melaksanakan suatu ketentuan hukum sebagaimana mestinya. Hal tersebut disebabkan pelaksanaan oleh penegakan hukum itu sendiri yang tidak sesuai dan merupakan contoh buruk dan dapat menurunkan citra. Selain itu, teladan baik dan integritas dan moralitas aparat penegakan hukum mutlak harus baik karena mereka sangat rentan dan terbuka peluang bagi praktik suap dan penyalahgunaan wewenang. Uang dapat mempengaruhi proses penyelidikan, proses penuntutan dan putusan yang dijatuhkan. Dalam struktur kenegaraan modern, maka tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen yudikatif dan dilaksanakan oleh birokrasi, sehingga sering disebut juga birokrasi penegakan hukum. Eksekutif dengan birokrasinya merupakan bagian dari mata rantai untuk mewujudkan rencana yang tercantum dalam peraturan hukum. B. Proses penegakan hukum di lingkungan peradilan. Peradilan sebagai salah satu institusi penegakan hukum, oleh karenanya aktivitasnya tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dalam hal ini ada perbedaan peradilan dan pengadilan. Peradilan menunjukkan kepada proses pengadili, sedangkan peradilan adalah merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses pengadili adalah kepolisian, kejaksanaan, dan advokat. Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili, yaitu berupa perkara perdata atau pidana. Keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana. Dalam perkembangannya terbentuklah beberapa badan peradilan dalam lingkup peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara, peradilan perpajakan, di mana masing-masing mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara sesuai dengan wewenang masing-masing peradilan tersebut. Menurut hemat penulis, peran lembaga peradilan dan mewujudkan pengadilan yang mandiri tidak dipengaruhi oleh pihak manapun, bersih dan profesional, belum berfungsi sebagaimana yang diharapkan. Hal tersebut tidak hanya disebabkan oleh adanya intervensi dari pemerintah dan pengaruh dari pihak lain terhadap keputusan pengadilan, tetapi juga karena kualitas profesionalisme, moral, dan akhlak aparat penegakan hukum yang masih rendah. Akibat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan sebagai benteng terakhir untuk mendapatkan keadilan semakin menurun. Sebagai upaya untuk meningkatkan pemberdayaan terhadap lembaga peradilan dan lembaga penegakan hukum lainnya, langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu: 1. Peningkatan kualitas dan kemampuan aparat penegakan hukum yang lebih profesional, berintegritas, kepribadian, dan bermoral tinggi.
2. Perlu dilakukan perbaikan sistem peraturan dan promosi aparat penegakan hukum, pendidikan dan penelitian, serta mekanisme pengawasan yang lebih memberikan peran serta yang besar kepada masyarakat terhadap perilaku aparat penegakan hukum. 3. Mengupayakan peningkatan kesejahteraan aparat penegakan hukum yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan hidup. Krisis kepercayaan masyarakat terhadap hukum disebabkan antara lain karena masih banyaknya kasus koperasi, kolusi dan nepotisme atau KKN, dan pelanggaran hak asasi manusia atau HAM yang belum tuntas menyelesaikannya secara hukum. Dalam rangka memulihkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap hukum, upaya yang harus dilakukan adalah menginventarisasi dan menindaklanjuti secara hukum sebagai kasus KKN dan HAM. 2. Melakukan perberdayaan terhadap aparat penegakan hukum, khususnya aparat kepolisian, kejaksanaan, pengadilan, dan masyarakat. Yang ketiga, pemberian bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu. Adanya kekerasan horizontal dan vertikal pada dasarnya disebabkan lemahnya penerapan nilai-nilai budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengakibatkan rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap hukum dan timbulnya berbagai tindakan penyalahgunaan wewenang. Demikian juga kurangnya sosialisasi peraturan perundang-undangan baik sebelum maupun sesudah diterapkan baik kepada masyarakat umum maupun kepada penyelenggara negara termasuk aparat penegakan hukum. Upaya yang akan dilakukan adalah dengan meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di semua lapisan masyarakat terhadap pentingnya hak-hak dan kewajiban masing-masing individu yang pada akhirnya diharapkan akan membentuk budaya hukum yang baik. Penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh keadaan dan interaksi sosial yang terjadi dalam masyarakat. Dapat dicontohkan dalam masyarakat yang memelihara atau mengembangkan sistem hak-hak berdasarkan atas status maupun suatu masyarakat dengan perbedaan yang tajam antara atau suatu masyarakat yang berada dalam lingkungan kekuasaan akan menempatkan sistem penegakan hukum yang berbeda dengan masyarakat yang terbuka. Dengan kata lain, penegakan hukum yang benar dan adil ditentukan oleh kehendak dan partisipasi anggota masyarakat, bukan semata-mata keinginan pelaku penegakan hukum. C. Upaya pemberdayaan lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum lainnya. Pemberdayaan pengadilan dan lembaga penegak hukum bertujuan untuk meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap peran dan citra lembaga peradilan dan lembaga penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan penyidik pegawai negeri sipil lainnya atau PPNS sebagai dari upaya mewujudkan upaya supremasi hukum dengan dukungan hakim dan aparat penegak hukum lainnya yang berprofesional, berintegrasi dan bermoral tinggi. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum di lingkungan peradilan demi tercapainya lembaga peradilan yang bebas dari pengaruh penguasa maupun pihak lain dan tetap mempertahankan prinsip cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal-hal seperti yang dilakukan adalah: A. Meningkatkan pengawasan dalam proses peradilan secara transparan untuk memudahkan partisipasi masyarakat dalam rangka pengawasan dan pembenahan terhadap sistem manajemen dan administrasi peradilan secara terpadu. B. Menyusun sistem rekrutem dan promosi yang lebih ketat dan pengawasan terhadap proses rekrutem dan promosi dengan menegaskan asas kompetensi
transportasi dan partisipasi bagi pihak hakim maupun aparat penegak hukum lainnya. C. Meningkatkan kesejahteraan hakim dan aparat penegak hukum lainnya seperti jaksa, polisi, dan PNS melalui peningkatan gaji dan tujuan-tujuan lainnya sampai dengan tingkat pemenuhan kebutuhan hidup yang disesuaikan dengan tugas, wewenang, dan tanggung jawab kerja yang dibebankan. D. Menunjang terciptanya sistem peradilan pidana yang terpadu melalui sinkronisasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tugas dan wewenang hakim dan aparat penegak hukum lainnya. E. Meningkatkan aparat advokat dan notaris melalui optimalisasi standar kode etik di lingkungan masing-masing. F. Menyempurnakan kurikulum di bidang pendidikan hukum guna menghasilkan aparatur hukum yang berprofesional, berintegrasi, dan bermoral tinggi. G. Meningkatkan kualitas hukum dalam melakukan penemuan hukum baru melalui putusan-putusan pengadilan atau jurisprudensi yang digunakan sebagai dasar pertimbangan hukum yang dapat digunakan oleh aparat penegak hukum di lingkungan peradilan. H. Meningkatkan pembinaan terhadap integrasi moral, sikap, perilaku, dan pemberdayaan kemampuan dan keterampilan aparat penegak hukum. I. Mengembangkan mekanisme penyelesaian sengketa alternatif di luar pengadilan atau alternatif dispute resolution atau ADR, dan dengan memperbaiki upaya perdamaian di pengadilan. J. Meningkatkan mekanisme pertanggungjawaban lembaga pengadilan kepada publik, kemudahan akses masyarakat untuk memperoleh putusan pengadilan, dan publikasi mengenai tindakan perbedaan pendapat di antara majelis hakim terhadap setiap pengambilan keputusan. K. Melakukan pembinaan permasyarakatan, baik pembinaan di dalam maupun di luar lembaga permasyarakatan, agar bekas warga binaan dapat kembali hidup normal di masyarakat. Negara Indonesia sebagai negara hukum, tentang adanya kebebasan peradilan telah dijamin sebagaimana tersebut dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kekuasaan yang merdeka yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi untuk penyelenggaraan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 telah membawa perubahan penting terhadap penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman telah dibuat dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 dan kemudian dirubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 dalam pasal 1 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004 menyebutkan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam ketentuan tersebut di atas adalah bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segi campur tangan pihak eksternal yuridis, kecuali dalam hal sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak karena penegakan hukum di Indonesia 203, tugas hakim adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila
sehingga putusnya mencerminkan keadilan rakyat Indonesia. Aparat penegak hukum yang turut membantu dan menyelenggarakan pelaksanaan peradilan untuk menciptakan kepastian hukum selain lembaga kehakiman meliputi a. Kejaksaan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2005 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang panutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang yang dilaksanakan secara merdeka. Kejaksaan mempunyai tugas 1. Melakukan penuntutan, 2. Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat. 4. Melakukan penyelidikan terhadap pihak pidana tertentu berdasarkan undang-undang. 5. Melengkapi berkas perkara tertentu, melakukan pemeriksaan tambahan sebagai dilimpahkan pengadilan. 6. Di bidang perdana dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa hukum dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atau atas nama pemerintah. 7. Di bidang ketertiban dan ketentraman melaksanakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat, penegakan kebijaksanaan penegakan hukum, pengawasan perdana barang cetakan, pengawasan kepercayaan yang telah dapat membahayakan negara, mencegah penyalahgunaan dan penggodaan negara. B. Kepolisian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kepolisian Negara RI mempunyai tugas dan fungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengadilan dan penerangan kepada masyarakat. Dalam rangka peningkatan upaya pelaksanaan dan penegakan hukum baik bagi masyarakat maupun aparat penegak hukum itu sendiri, maka pemerintah negara Republik Indonesia telah melakukan pembaharuan terhadap beberapa peraturan untuk memperbaiki sistem hukum yang ada demi tercapainya masyarakat yang adil dan tentram. Dengan adanya perbaikan peraturan bagi para aparat penegak hukum, maka masing-masing pihak diharapkan dapat melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenangnya masing-masing secara bertanggung jawab. Pelaksanaan tersebut tidak lepas dari pengawasan pemerintah dan masyarakat. Pembicaraan penegakan hukum dalam kenyataan sehari-hari tampak bahwa hubungan antara penegakan hukum dan struktur masyarakat memberikan pengaruh yang kuat terhadap cara-cara penegakan hukum suatu negara. Ada 4 negara modern tampak dan ciri-cirinya sebagai berikut. A. Adanya UD dalam bentuk yang tertulis. B. Hukum itu berlaku untuk wilayah negara. C. Hukum merupakan sarana yang dipakai secara sadar untuk mewujudkan keputusan-keputusan politik masyarakat. Menurut Max Weber, cara penegakan hukum pada suatu masa yang berbeda dengan masa yang sebelumnya, yang tentunya tidak terlepas dari dominasi yang disebabkan karena keadaan masyarakat yang berbeda, di mana tatanan kehidupan masyarakat menurut Hart dalam Sacipto Raharjo didasarkan secondary rule of the nation, di mana masyarakatnya mempunyai kehidupan yang terbuka, luas, dan kompleks seperti saat ini. Maka terdapat diferensiasi dan institusionalisasi pekerjaan hukum berupa 1. Rules of recognition, 2. Rules of change. Sacipto Raharjo pada tahun 1883
masalah penegakan hukum. Salah satu yang menonjol yang dirasakan di Indonesia saat ini adalah sifat birokratisnya penegakan yang sesuai dengan kewenangan masing-masing institusi atau lembaga hukum yang bertugas menegakkan hukum sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan undang-undang. Baik, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.